menakutkan, namun bersamamu ada kedamaian. Hanya Kau Tuhan yang kepadamu aku berserah. Walaupun alam seakan selalu mengerikan, ku tetap beriman. Hanya Kau Tuhan yang layak terima hormat dan sembah. Semua yang bernafas seluruh dunia sujud Shalom. Horas madihita saluhutna. Huriani Tuhatta di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Sadarion Minggu tanggal 7 Juni 2020. Ima Minggu Trinitatis. Adorang sota puka parminggota. Tapahohom marohata martangyang mahita di bagasan rohata bi. Amin. Tapukama parminggota marede mahita sian bukuede onom 140 ayat sada dohot 2. Nang dito
Puji Raja si parholong si manua jomai napatawon kita bongot Tuhan Raja online. Haleluya, puji Tuhan Raja atas langit. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tu mapalangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas habang sana tibo, jala namar mulia, jala karabu ni pahyanna manggohi bagas joro, jongjong di atas ni suruh-suruan serapim, jala marsi jowo mana sida songonon, nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamulion na lia portibion, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale debata situlusada, debata ama, anak dohot tol di perbadia, naman dok mauliate mahami tuho ala ditopaho, di palua ho, jala di perbadiai ho hami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi. Saya ramoti mahami di bagasan permaran dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami di hasusuda ni bohal nami, tuhara jaumu na di banua gijangi. Asa disipu jion nami ho, marhite-hite roha dohot hatane baru. Amin. Mari dema hitam siap bukede 120 tolu ayat 1 do 2. Haledongan nasaroha manjalahi Dopak Yesus tapasada holongi rohatai baik rana doluta kita doruas lahi Tuhan Yesus berupa kita sisean nabi tanda kasih rohana madagas latimoi tanda holang rohana nasohadoruani didongani debatata amana sumuruhi Dohot Yesus petuhata kita naposiai. Tatangi homa patik ni debata, di minggu tasadarion ima patik papituhon doho patik pawaluhon. Patik papituhon, unak ko mangalakuk. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahom patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon naubar tu patik mi. Amin. Mari di mahitam seksian buku ede nomor 122 ayat 1 dohot 2.
Sol solido rohaku Nagok dosa hidup tong Soy godang hari-hariku Nahubahit hamporo Tato po di madosatta tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom. Huhilala hami rikodo asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alanido ubahen nahu pasirep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung na jot-jot do hami manibil sian akka dalam munabadia. Songom biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami. Aidang dihalomohon roham hamatian ni pardosa. Alai hamubau ni rohana dolomo ni roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangaluson nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahok ma asini roham di hami marhite-hite panidangion. Dohot hagogoni to di perbadia. Asa tarapul situturo hanami. Majuho asa patun. Tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Molotung adong manang ise namar dosa. Adong do pangodiat tadiamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holat taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhu portebion. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Mari demheta siap bukede 110 ayat 1 dohot 2.
saingani marohatku, sai parbadiai maau asakon tutu hataku, unang marga usau sasude naro ape tanggal siana muse oh dipuji oh Tuhanku hatadohut pambainaku. Tajahama hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion. Imana tersurat di Yohanes sada mamuka sian ayat 20 sia saat rodi ayat 24. Tajahama marsikat sorin. Torang ni arenai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dokma. Odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Ibana do nahudoki, sian pudiku rosa dahalak, nang jumolo adong asau, ay parjolohian do ibana. Ahupe dakutadda ibana. Alai asatadap ibana di halak Israel. Ubahen naroahu madidihon aik. Dungi di hati dakon si Johannes ma, nin nama, huida do tondi ituat songon darapati sian banua gijangi, jalanian di ibana. Ahupe dakutadda ibana jolo. Alai ibana marsuruahu madidihon aik. Ido madoktuahu ia tusidi dahot tuat todi jalamia di ibana do sididi honi todi perbadia asanunga huida jalahu pajong jokot ibana do anak ni debata ima sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jalan na piopsa. Amin. Tuhan sai Jalo
Mari dimahita sian bukede nomor 631 ayat 1 dohot 2. Yesus salut nangoluki rohanang pangbahenaku salut natitiki upasahan matu Yesus salut nadiriki sahat matu Yesus saluhut nangoluki pakeoku matangaku manggulalo monai lakanan si majojaku manihutong tuhaki upasahat matu Yesus saluhut nadiriki upasahat matu Yesus saluhut nangoluki. Tahati dakko maha porsiautai songna ni hati dakko ni dongata sadok di portibion rak mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tibuhon si Maria na gebegebean si Antoni perbadia andorang suabubuan. Ido tuhata na tumaw na bernit di banguman ni silatus nama titarpajalo ibana di hau pinarsilang na tua tubanuntoro dong ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siam di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pemula sogo tu tanoon mangum nialak na mangolo dohot na mate au porsia di ton di perbadia jaladong sada huria nabadia, huria hatopan hak Kristen akan nabadia, dohot di hasisan dosa, dohot datai namandok, mulak mangulu sogot dari halak mate, dohot yang luan na sora sudah. Amin. Tabegema titing namasa di huriata. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Warta Jemaat HKBP Ancol Podomoro, Resort Ancol Podomoro, tanggal 7 Juni tahun 2020. Minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan tema kemuliaan Allah di atas ciptaannya. Pertama, persembahan kedua. Setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan kedua untuk kegiatan kategorial remaja HKBP. 2. Berita lahir. Pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, Tuhan mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Ricardo Sihotang, Ibu Lestarida Boru Simbolon. Alamat Jalan Cempaka 1, RT 9, RW 3, nomor 90 atau di Sektor 2. B. Pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, Tuhan mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Ediman Siagian, Ibu Maslin Boru Tampubolon. Alamat Kedondong 3, nomor 5, Sunterjaya atau Sektor 3. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, Tuhan mengaruniakan seorang putra di tengah-tengah keluarga Friago Wilfrix Tambunan,
Ibu Evi Santika Boru Simanjuntak. Alamat Komplek Rukan Putri Mutiara, Blok BF 9-12, Jalan Geria Utama atau Sektor 4. Puji Tuhan, ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Semoga bayi tersebut bertumbuh dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus, sehingga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan dunia. Yang ketiga, warta keuangan dan persembahan minggu atau ibadah di rumah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Ancol Podomoro yang telah mengadakan ibadah minggu di rumah dan yang telah memberikan persembahan ibadah minggu melalui dua sektor dan melalui transfer rekening Huria. Keadaan keuangan gereja kita akan kita wartakan sekaligus pada saat ibadah di gereja setelah keadaan kondusif. 4. Buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro. Telah terbit untuk kita buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro edisi bulan Juni tahun 2020. Untuk itu, kita dapat menerimanya dari dua sektor kita masing-masing. Yang kelima, verifikasi keuangan Huria. A. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, pukul 10 WIB, diadakan verifikasi yang mencakup keuangan Huria, pusat, dan keuangan diakoni sosial. Adapun nama-nama badan audit Huria adalah sebagai berikut. 1. Sintua N. Boru Manurung. 2. Amang JL Purba Boru Silalahi. 3. Andi Pasaribu. B. Dimohon untuk setiap bendahara agar mempersiapkan bahan-bahan yang akan diverifikasi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Keenam, periodisasi seksi-seksi. Dengan ini kami menghimbau setiap seksi-seksi HKBP Resort Ancol Podomoro untuk mengadakan rapat pemilihan pengurus baru untuk periodisasi yang baru. Hasil pemilihan agar diserahkan ke para lado. Yang ketujuh, dukungan doa. Marilah kita masing-masing mendoakan bangsa dan negara kita ini supaya Tuhan mengakhiri pandemi COVID-19. 2. Kita bawa dalam doa kita supaya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, serta berkat kepada para dokter dan para medis lainnya yang berjuang menyelamatkan para penderita virus COVID-19. 3. Kepada anggota jemaat HKBP Ancol Podomoro yang berulang tahun dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Selalu dipenuhi dengan berkat Tuhan buat Bapak atau Ibu saudara kami sekalian. Keempat, doa kami buat Bapak Ibu saudara kami anggota jemaat yang sedang sakit saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkarya untuk memulihkan dan menyembuhkan dari sakit penyakitnya. Demikian warta jemaat dalam minggu ini. Tuhanlah yang memberkati setiap pelayanan di gereja dan memberkati kita semua. Amin. Mari demahita siam bukede dua pelalu ayat 1-2 hubuk mata papung upiliata. Hakari Jehovah si pada mejolma hangoluani halalas biroha siapuliroha nina marsahi
Siana sajea Nasatina hina Togan sodito pa Tanon dope Nangatino duan Nisude pelean Jupang domuse Sakapli amanai Dipatulus Jesus Christus Jolmai ditobus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Horas. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita memasuki Minggu Trinitatis, yaitu Minggu Ketritunggalan Allah, yang mana pada saat ini kita juga akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyimak dan merenungkan firman Tuhan ini sebagaimana yang akan kami bacakan untuk kita. Demikian isi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian isi firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, pada saat ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis. Minggu yang menyatakan bahwa Allah kita itu di dalam penyataannya 3 kepribadian. Di dalam penyataannya Dia itu adalah Allah Pencipta, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita itu harus memahami, jemaat Tuhan, bagaimana pemahaman tentang ketritunggalan Allah. Dalam hal ini, saudara-saudara yang terkasih, kita semua mengetahui sebagaimana yang diberitakan oleh nats khotbah kita pada saat ini, bahwa Allah itu adalah Allah Pencipta yang pada awalnya Dia adalah creatio ex nihilo, Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia itu adalah Allah yang adalah roh. Dia itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, termasuk yang menciptakan kita. Allah Pencipta yang mengharapkan bahwa Dia bisa menuai dari semua ciptaannya sesuai dengan konsep awal dari Allah. Ternyata di dalam perjalanan masa itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Kalau kita melihat dari khotbah ini, jemaat Tuhan, ada kata kita. Kita kutip ada di dalam nats tadi kata kita. Marilah kita menciptakan manusia itu. Dari kata kita ini, pikiran kita diarahkan memahami bahwa Allah itu ada temannya pada saat mencipta. Ada pribadi lain selain daripada Allah, karena ada kata kita. Untuk hal itu, jemaat Tuhan yang terkasih, melalui nats khotbah pada saat ini, di mana Allah menyatakan bahwa yang menciptakan itu, Dia mengatakan bahwa dengan adanya kata kita di dalam berita itu, kita diberikan pemahaman bahwa Allah itu sebenarnya sudah merancang rancangan indah, rancangan yang baik, yang walaupun di zaman akhir ini semua rancangan itu diwujud nyatakan. Bukannya ada lebih dari satu pencipta, jemaat Tuhan. Dengan kata kita itu, jangan terarah pikiran kita sebagai orang percaya bahwa Allah Pencipta itu bersama dengan teman-temannya. Jangan sampai terarah pikiran kita bahwa ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah yang bekerja sama untuk menciptakan semua yang ada yang kita lihat di bumi ini. Tapi pernyataan Allah yang menyatakan kata kita itu adalah, itu sudah menyatakan bahwa Allah nantinya, Allah akan menunjukkan dirinya, Allah akan menyatakan dirinya di dalam 3 penyataan, yaitu Allah sebagai pencipta, kemudian Allah di dalam manusia berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan kemudian Allah yang adalah roh, yaitu zaman sekarang, zaman akhir sekarang, yaitu zaman Roh Kudus. Ketiga hal ini yang mau dikatakan, yang mau disampaikan oleh Allah, yang mau ditekankan oleh Allah tentang kata kita, sehingga ada ucapan Allah di situ, mari kita menciptakan manusia itu segambar dengan kita. Yang artinya, jemaat Tuhan, itulah makna Trinitatis. Yang dimaksud dengan Trinitatis itu, kita itu adalah Allah yang adalah satu, tetapi di dalam penyataannya Dia menyatakan diri di dalam 3 babak, di dalam 3 penyataan. Allah Pencipta, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yaitu Yesus, Allah yang menuntun hidup manusia supaya tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu yang menyatakan diri di dalam Roh Kudus. Itulah Trinitatis. Itulah yang Allah maksudkan dengan kata kita. Yang walaupun ada penafsir-penafsir lain,
menafsirkan kata kita itu menunjukkan bahwa Allah pada saat mencipta dia bersama dengan malaikat-malaikatnya. Sehingga Allah berbicara kepada malaikat-malaikatnya bahwa Allah itu mau mencipta dan berbicara kepada malaikatnya sebelum menciptakan manusia. Tetapi kalau kita melihat, kalau ternyata kata kita itu diarahkan menyatakan ikut juga malaikat-malaikat, ya seakan-akan malaikat itu juga menjadi pencipta. Padahal malaikat itu sama seperti manusia adalah ciptaan juga. Jadi lebih dominan jemaat Tuhan, kita diarahkan kepada pemahaman trinitatis yang sebenarnya dengan memperdalam, menganalisa kata kita yang disampaikan oleh Tuhan Allah dalam nats khotbah ini, yaitu khotbah tentang penciptaan manusia. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan lewat khotbah ini, yaitu tentang tema minggu kita di dalam minggu saat ini, Minggu Trinitatis, yaitu yang bertemakan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih, kemuliaan itu kalau kita ambil dari bahasa asli Ibraninya, itu mengarah kepada makna kecerahan, kecemerlangan, atau mengandung makna, yaitu merupakan satu sumber yang menjadikan sesuatu itu menjadi berbobot, yang membuat sesuatu itu menjadi berkualitas, menjadikan sesuatu itu menjadi cemerlang. Disitulah kemuliaan. Kalau kita pahami dari arti dari kemuliaan, mulia. Kalau zaman sekarang kita ini kata mulia itu disampaikan untuk sebutan kepada siapa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kata mulia, hakim ya. Kepada hakim, kepada pendeta nggak pernah dibilang yang mulia. Tapi kepada hakim ya, yang mulia. Karena diharapkan memang kemuliaan itu sebenarnya, yang mulia itu sebenarnya menjadi kecemerlangan, pengambil keputusan yang cemerlang. Sumber sesuatu membuat sesuatu itu menjadi cemerlang, yang tidak berbobot menjadi berbobot. Itu kata mulia. Jadi kalau dikatakan dalam tema minggu kita pada saat ini, Minggu Trinitatis ini yang bertemakan kemuliaan Allah atas ciptaannya, berarti kita memahami bahwa kemuliaan Allah, kecemerlangan Allah, yaitu sesuatu kuasa Allah, sumber dari kecemerlangan itu membuat sesuatu tidak berbobot menjadi berbobot di dalam ciptaannya. Itulah keberadaan Allah jemaat Tuhan. Kita lihat yang pertama, kemuliaan Allah atas ciptaannya, kecemerlangan itu, sumber kecemerlangan itu, yaitu Allah yang membuat sesuatu menjadi berbobot, membuat sesuatu menjadi cemerlang. Kita lihat yang pertama, ciptaan 3 hari pertama itu telah dibuat oleh Allah menjadi berbobot, menjadi cemerlang, berguna untuk ciptaan 3 hari kedua. 3 hari pertama itu Allah menciptakan terang, Allah menciptakan cakrawala, Allah memisahkan air, mengumpulkan air yang ada di bawah, di atas bumi ini, yaitu laut, sehingga ada darat, sehingga darat itu memunculkan tunas-tunas dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh pohon-pohonan. Itu semua diciptakan untuk berbobot, berkualitas, menjadi hal yang cemerlang untuk ciptaan 3 hari kedua. 3 hari kedua maksudnya mulai hari keempat. Hari keempat Allah menciptakan binatang semua itu, dan hari kelima tumbuh-tumbuhan semua, sampai hari keenam itu Allah menciptakan manusia. Semuanya diciptakan dulu, tempat dan makanan, dan Tuhan buat itu menjadi berkualitas, Tuhan buat itu menjadi berbobot untuk manusia dan juga untuk binatang dan burung-burung di udara. Sebenarnya jemaat Tuhan, dari mulai karya penciptaan Allah, Allah sudah terbukti bahwa Allah itu adalah mulia. Allah itu memiliki kemuliaan. Allah itu adalah kecemerlangan. Allah itu adalah sumber kecemerlangan. Allah itu adalah sumber dari segala sesuatu, membuat bobot kepada sesuatu hal supaya menjadi berbobot, supaya menjadi berkualitas, supaya menjadi cemerlang.
Dangarong natin opay na sohasia, jemaat Tuhan. Dangarong natin opay na sohasia. Semua dilihatnya baik adanya. Tumbuh-tumbuhan diciptakan supaya ada makanan manusia. Tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon-pohon yang berbuah berbiji menjadi makanan manusia. Ada tumbuh-tumbuhan lain supaya ada makanan burung di udara, makanan segala ternak-ternak ciptaan Tuhan. Semua diciptakan dulu, tempat dan makanan, baru diciptakan manusia dan juga binatang-binatang di darat. Dan juga burung-burung di udara. Semua dibuat teratur dengan baik. Allah yang adalah pencipta, pemilik kuasa, sumber kecemerlangan yang membuat semua menjadi baik telah dibuktikan. Mulai dari penciptaan awal, jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau ada orang pintar di dunia ini menciptakan rudal Scoot, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan internet ini, itu dicipta dari yang ada menjadi ada. Tapi Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi molobo betapa gudak kepek tanwa yang dijabu nang aroknya dua hepengi. Kalaupun kita bisa memiliki mobil yang bagus, itu sudah ada di toko. Kalaupun orang bangga bisa menciptakan suatu temuan, itu sudah ada bahannya. Tapi Allah sendiri mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Di situ luar biasa. Kita mengakui bahwa sumber segala sesuatu, apalagi sumber segala sesuatu itu adalah kecemerlangan, dan sumber sesuatu bobot, membuat sesuatu menjadi berbobot, adalah Allah sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita melihat kecemerlangan Allah, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kita lihat dari tindakan Allah. Setelah Allah menciptakan semua baik adanya, 3 hari pertama Allah menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Maka Allah 3 hari kedua menciptakan manusia dan juga binatang-binatang setelah ada makanan dan tempat tinggal. Setelah ini semua terjadi, Allah kemudian menunjukkan kecemerlangannya. Allah kemudian membuktikan bahwa Dia yaitu adalah sumber sesuatu bobot, membuat sesuatu menjadi baik. Sehingga Allah membuat manusia itu, menciptakan manusia itu manusia yang imago Dei, image of the God. Dia menjadi gambar Allah. Yang artinya Allah menciptakan manusia itu sebagai gambar Allah, sebagai duta Allah, sebagai wujud nyata Allah di dalam sifat dan juga di dalam otoritas untuk membuat semua menjadi baik. Jadi tidak cukup hanya karya penciptaan selama 6 hari itu saja. Bukti dari kemuliaan Allah. Tetapi kemuliaan Allah itu terbukti sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Minggu yang lalu kita mendengarkan khotbah bahwa Allah itu sebenarnya meniatkan sesuatu menjadi baik. Tidak ada keinginan Allah satupun dari antara manusia yang celaka, yang binasa. Rancangannya selalu baik terus. Dalam karya penciptaan ini kita melihat bukti dari rancangan Allah itu selalu baik untuk dunia ini, untuk manusia, untuk semua ciptaan. Itu terbukti dari rancangan Allah. Mencipta manusia itu bukan manusia ciptaan biasa, tapi manusia itu diciptakannya segambar dan serupa dengan Dia, dengan Allah. Dengan harapan manusia itu yang diciptakan yang imago Dei benar-benar bisa sebagai duta Allah, sebagai duta Allah menghadirkan kecemerlangan itu atas ciptaan lain, atas semua ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah. Itu harapan dari Allah atas manusia, menghadirkan kemuliaan Allah, menghadirkan kecemerlangan, membuat segala sesuatu berada sesuai dengan keberadaannya semula, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang walaupun kenyataannya jemaat Tuhan, manusia itu gagal mempertahankan gambar Allah yang ada di dalam dirinya dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, melalui khotbah ini, khotbah Minggu Trinitatis ini,
kita diingatkan bahwa kemuliaan Allah itu selalu ada atas ciptaannya. Bukti bahwa Allah itu adalah sumber kecemerlangan, membuat sesuatu menjadi cemerlang, terbukti juga sampai saat ini. Setelah Adam dan Hawa, setelah manusia itu gagal mempertahankan dirinya sebagai imago Dei, sebagai rupa dan gambar Allah, sebagai Selem Elohim, Allah tidak berhenti, jemaat Tuhan. Allah tidak berhenti. Kalau manusia itu sudah gagal menunjukkan dirinya sebagai Selem Elohim, sebagai gambar Allah, sebagai imago Dei, Allah kembali bekerja, yaitu Trinitatis tadi. Allah datang di dalam Yesus Kristus sebagai imago Dei. Allah di dalam diri Yesus Kristus, gambar Allah yang hanya ada sekarang di dalam diri Yesus Kristus, dihadirkan ke dunia ini supaya orang-orang yang datang kepada Yesus bisa mengembalikan dirinya. Setiap orang yang datang ke dalam Yesus, Allah kembalikan lagi mereka menjadi imago Dei dengan catatan sebagai ciptaan baru, dilahirkan kembali. Allah datang lagi di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya image of the Lord, gambar Allah, supaya di dalam Yesus yang didatangkan, yang dihadirkan ke dunia ini, mau umat manusia yang sudah gagal mempertahankan gambar Allah yang ada di dalam dirinya bisa dikembalikan lagi, supaya gambar Allah itu ada lagi di dalam diri manusia, yaitu mereka-mereka yang datang menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus katakan demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jemaat Tuhan, di dalam diri Yesus Kristus kita diciptakan kembali. Allah yang berinkarnasi seperti yang saya katakan tadi, Allah yang Trinitatis, Allah yang hadir dalam penyataannya kedua, yaitu dalam diri Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Disitulah Allah bertindak untuk mengembalikan jati diri umat manusia itu, supaya manusia itu kembali kepada sebagaimana ciptaan awal yang imago Dei. Supaya di dalam diri Yesus Kristus, oleh iman percaya kepada Yesus Kristus, manusia yang percaya itu dilahirkan kembali. Setelah kelahiran kita pertama, kita sudah kehilangan gambar Allah. Maka dengan kelahiran kembali di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, di dalam baptisan kepada Yesus Kristus, maka kita dilahirkan kembali. Dan gambar kita sebagai gambar Allah telah dikembalikan lagi kepada kita oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Itu kesaksian dari Paulus kalau kita baca dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kehidupan kita kembali di dalam diri Yesus Kristus, maka kita ini telah menjadi ciptaan baru. Di mana ketika kita diciptakan dengan ciptaan zaman model Adam dan Hawa, kita telah gagal mempertahankan imago Dei yang ada di dalam diri kita, maka kita perlu datang di dalam Yesus Kristus oleh iman percaya kita, supaya kita dilahirkan kembali, diciptakan dengan ciptaan yang baru, seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus melalui suratnya 2 Korintus 5 ayat 17. Di sini dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kalau kita mengikuti perjalanan hidup manusia sesuai dengan kita hubungkan dengan ciptaan pertama, karya ciptaan Allah itu, kita ini adalah manusia adalah ciptaan yang gagal. Bukan Allah sebagai pencipta yang gagal, bukan. Ciptaan itu yang gagal mempertahankan dirinya sebagaimana ciptaan yang diharapkan oleh pencipta. Manusia yang mencipta yang bisa disebut sebagai pencipta yang gagal. Banyak kita tahu produk-produk baik elektronik dan barang-barang lain yang ditarik dari peredaran karena gagal ya, karena gagal cipta, gagal produksi. Itu manusia untuk manusia. Bagi Allah tidak pernah gagal. Kalau manusia tidak bisa mempertahankan jati dirinya sebagai gambar Allah dulu, bukan penciptanya yang gagal, tapi ciptaan itu yang gagal mempertahankan dirinya. Tapi sekarang jemaat Tuhan, di dalam minggu kita Trinitatis, kita diingatkan, kita disegarkan, kita dibawa kepada berita sukacita bahwa kita ini sebenarnya masih bisa dikembalikan sebagaimana ciptaan yang dulu melalui proses yang baru. Kalau kita sudah dilahirkan baru, dilahirkan kembali melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Allah yang menjelma, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Dia kita menjadi dilahirkan kembali. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita menunjukkan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang yang setia mempercayai Yesus Kristus, di dalam itulah dia telah dilahirkan kembali. Di dalam itulah dia dinyatakan sebagai ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Kalau dulu kita gagal, di dalam Yesus kita telah menyatakan diri kita sebagai rupa Allah atau imago Dei. Itu makanya dikatakan Paulus, setiap orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita itu orang-orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya harus berbuahkan buah yang baik, melakukan pekerjaan yang baik. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah diberitahukan kepada kita bagaimana kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah itu bukan hanya zaman Adam dan Hawa. Kemuliaan Allah itu bukan hanya sebatas zamannya Nuh. Kemuliaan Allah itu bukan hanya sebatas zamannya opung kita. Bukan hanya zaman kita sekarang, tapi besok lusa, anak kita, keturunan kita, sampai akhir zaman, kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam ciptaannya, termasuk di dalam kita saat ini jemaat Tuhan. Allah yang sumber kecemerlangan, Allah yang mulia, yang cemerlang itu, yang membuat sesuatu menjadi baik, membuat sesuatu menjadi cemerlang, membuat sesuatu menjadi berbobot, bisa membuat kita menjadi hidup baik di zaman kita sekarang. Kembali saya sampaikan, sesuai dengan kondisi kita saat ini, tidak semua segala penyakit datang dari Allah. Tidak bisa kita katakan penyakit virus COVID-19 datang dari Allah. Tetapi bagi kita pasti, kalau kita mengatakan Allah yang di dalam kemuliaannya, kemuliaan Allah yang selalu dinyatakan kepada ciptaannya, dengan sekejap mata, dengan keadaan bagaimanapun, Allah bisa membuat sesuatu menjadi baik. Hidup kita bisa menjadi baik. Dalam kondisi bagaimanapun kita bisa menjadi baik jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau kita merasa terbentur dengan kondisi zaman sekarang, kondisi kita saat ini, sesuai dengan rancangan Allah dan otoritas kuasa yang ada padanya, semuanya itu, di mana dia menjadi sumber kecemerlangan, di mana Allah sebagai sumber sesuatu menjadi baik, di mana Allah sebagai sumber membuat bobot itu kepada sesuatu hal menjadi berbobot. Kondisi kita saat ini bisa membuat kita menjadi pulih. Bagaimanapun keadaan kita, keruhnya air perjalanan hidup kita sekarang, Tuhan bisa buat itu semua menjadi jernih di dalam hidup kita sebagai ciptaan Allah.
Tapi yang pasti harus ciptaan baru jemaat Tuhan. Ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kalau ciptaan lama kita tadi sudah gagal. Ciptaan lama kita sudah gagal menunjukkan tanggung jawab kita sebagai imago Dei. Tetapi dengan ciptaan baru, yaitu hidup percaya kepada Yesus dan meneladani hidup Yesus, maka kita telah dikembalikan kepada jati diri kita sebagai ciptaan Allah. Sebagaimana Allah katakan, mari kita ciptakan mereka, kita ciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan seperti rupa kita. Kita telah dikembalikan dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kemuliaan Allah itu kepada kita pasti akan ditunjukkannya. Kita akan mendapatkan kemuliaan Allah sebagai ciptaan Allah, sebagai ciptaan baru yang telah dilahirkan kembali. Tetaplah percaya kepada Allah yang Trinitatis, kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan tetaplah kita hidup di dalam Yesus Kristus, hidup baru. Maka kemuliaan itu akan dinyatakan kepada kita jemaat Tuhan. Bagaimanapun perjalanan hidup kita sekarang, besok lusa, semuanya pasti Tuhan buat menjadi cemerlang. Semuanya Tuhan pasti bisa ciptakan menjadi baik, menjadi berbobot, berkualitas, dan menjadi sukacita bagi kita, bagi anak-anak kita, dan juga keturunan kita di masa-masa yang akan datang, terutama di akhir zaman. Di akhir zaman nanti kita juga akan mendapatkan kemuliaan di sorga, sebagaimana Yesus telah dipermuliakan di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Di minggu kami, Minggu Trinitatis, Tuhan Allah telah mengingatkan kami bahwa Engkau telah berkarya dan selalu berkarya untuk kami, sampai Engkau menyatakan diri-Mu Allah yang Esa, Allah yang satu, di dalam penyataanmu oleh karena kasih-Mu, untuk membuktikan cinta kasih-Mu, rancangan yang baik dari-Mu. Allah menyatakan diri di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia, dan juga di dalam Roh Kudus yang selalu menuntun perjalanan hidup kami supaya tetap berjalan di jalan yang baik. Firman-Mu pada saat ini telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mulia, di mana kemuliaan-Mu selalu Engkau nyatakan atas ciptaan-Mu dan juga atas kami, umat jemaat-Mu. Kami tahu Bapa, Engkau selalu merancang yang baik, dan Engkaulah sumber segala sesuatu, sehingga membuat sesuatu itu menjadi cemerlang, menjadi berbobot, menjadi baik adanya dan berguna. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan hidup kami ini sebagai ciptaan-Mu. Izinkan kami hidup sebagai ciptaan baru yang dilahirkan kembali oleh karena iman percaya kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus, kepada penyataan-Mu yang kedua yaitu Yesus Kristus, supaya olehnya kami telah dilahirkan kembali dan kami telah kembali kepada jati diri kami sebagai ciptaan-Mu yang imago Dei. Dan di dalamnya kami bisa hidup meneladani perjalanan hidup Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami ini Bapa. Oleh firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau punya otoritas. Engkau sumber kecemerlangan. Engkau sumber kebaikan. Mari Engkau buat semua menjadi baik. Di dalam kondisi yang kami hadapi saat ini, kami mohon tunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan atas kami, atas umat jemaat-Mu. Biarlah semua keadaan yang kami alami saat ini, keadaan susah, keadaan sulit yang penuh dengan tantangan ini, yang penuh dengan ancaman ini, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, bahwa semuanya itu akan menjadi baik Engkau adakan bagi kami. Engkau jadikan menjadi sukacita bagi kami oleh karena kuasa dan karya-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mohon tumpangkan tangan-Mu atas mereka ya Bapa. Curahkan kuasa-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan dengan kasih sayang-Mu. Demikian juga Bapa di surga, kami mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tidak ada hari yang bisa kami lewati jika bukan Tuhan
yang beserta dengan kami. Dan itu yang kami yakini dan yang kami saksikan pada saat ini atas hidup saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami ucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menangkan mereka, Engkau telah tenangkan dan sertai mereka melalui semua perjalanan hidup yang telah begitu panjangnya mereka lalui hingga pada saat ini. Dan dengan ini juga kami mohon Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kelanjutan perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk mereka jalani ke depan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kondisi negara kami. Tuhan, kami mohon Engkau berkarya, kami mohon Engkau hadir atas negara kami ini Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh, jangan biarkan kami berada di dalam kondisi kedua, kondisi terparah, di mana harus dinyatakan, diperhadapkan akhirnya nantinya, jika Engkau tidak bekerja, bahwa virus itu dibiarkan begitu saja. Siapa yang kuat menjadi kuat, siapa yang lemah akan mati. Tuhan, jangan sampai itu terjadi di negara kami. Kami mohon uluran tangan-Mu atas negara kami Tuhan. Mari Engkau bela kami, bela negara kami ini atas pandemik virus COVID-19. Kami berserah diri kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, demikian juga seluruh umat jemaat-Mu. Mohon Engkau perhatikan mereka dimanapun mereka berada. Ketika kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, dengan waktu yang begitu lamanya, kami tidak tahu bagaimana kabar masing-masing saudara-saudara kami, jemaat kami yang ada di Gereja HKBP Ancol Podomoro. Tapi kami yakin dan percaya, jika kami berserah diri kepadamu, jika kami menyerahkan seluruh umat-Mu, nanti setelah keadaan kami agak pulih, kami bisa dapat Engkau pertemukan di tengah-tengah bait-Mu yang kudus ini. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu saja. Biarlah Engkau yang bekerja untuk kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon, kabulkanlah doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita persiapkan persembahan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita serahkan itu sambil bernyanyi dari buku Ende nomor 116. Sonda di roha
Tapasahat ma pilihan na tapapungot wadupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata ama namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gijang. Say pinarbadi ama guarmu. Say Roma harajommu. Say saut malomo ni roham di banua tongon. Songon na di banua gijang. Lehum matuhami sadarion hanguluas siapari. Se samadusa nami songo panesa nami. Didusa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ay hadona puna harajahon doho tago gohon rodi hasan saleleng dileng Mulak mahamu di bagasad dami. Jalo hamuma pasu-pasu ni tuhatta. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Tabi ma di hamu saluhu na hurian itu hatta. Horas marihita. Horas.